Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa nih? Siapa mau pimpin doa? Ya, siapa yang pimpin doa? Jangan kelamaan. Tua kelasnya saya beri tua kelas. Raka ketua kelas, Pak. Kakak pimpin doa, kakak. Kakak pimpin doa. Ya. Sama-sama teman-teman kita berdoa gitu ya. Ayo cepat kakak. Video ini berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah nanti ini Bapak semua saja. Nanti kalau mau bertanya bisa lewat chat atau nanti Bapak kasih waktu pertanyaan, ya. Baiklah, hari ini Bapak akan jelaskan berkaitan dengan ujian sertifikasi. Ya. Sebentar Bapak share dulu materinya. Sudah kelihatan belum nih? Ada YouTube ya. Tanya. Ada. Ya. Kelihatan. Ya, udah ya. Ada suara. Jadi ini persiapan buat ujian sertifikasi yang nanti rencananya itu di akhir Maret. Kalian ujian sertifikasi yang ujian ini sangat menentukan nanti hasil akhir atau kelulusan. Jadi kalau kalian sertifikasinya tidak lulus, bisa juga dipertimbangkan ya kalian tidak lulus gitu kan, karena nanti ujian itu kalian dapat 2 sertifikat ya, 1 sertifikat lulusan yang dari sekolah, 1 lagi sertifikat sertifikasi yang nanti ini bisa digunakan untuk bekerja ya. Jadi sangat disayangkan kalau kalian hanya dapat ujian sekolah kelulusan saja tapi tidak punya sertifikat sertifikasi yang sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, kemudian ujian sertifikasi itu ada 3 bagian yang diujikan. Yang pertama itu yang disebut tenaga operasional pemasaran. Nah, itu ujiannya proposal nih yang nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian setelah kalian buat proposal di kertas, kemudian kalian tulis, setelah itu buat PowerPoint, ya kan? Setelah PowerPoint selesai, kalian buat menjelaskan lewat presentasi proposal yang sudah dibuat. Nah, kemudian proposal sudah selesai, kalian buat surat penawaran. Ya, surat penawaran. Nah, kemudian ada juga nanti kalian komunikasi lewat telepon. Ya, nanti komunikasi lewat menggunakan alat telepon. Nah, kemudian setelah itu buat laporan juga, ya kan, laporan penjualan di tenaga operasional pemasaran.
Nah, itu bagian yang pertama. Ya, nanti yang kedua kalian ujian pramuniaga. Ya, pramuniaga itu pertama kalian menata produk, kemudian menjelaskan produk-produk yang sudah ditata. Ya, dijelaskan kelebihannya sampai mengarahkan konsumen atau customer sebaiknya pakai produk ini gitu. Misalkan kalian jelaskan produk sampo, sampo Pantene sama Sunsilk misalnya. Jelaskan masing-masing. Kalau Sunsilk kelebihannya bisa membuat rambut hitam misalnya. Kemudian kalau Pantene lebih khusus buat ketombe misalnya. Nah, sampai diarahkan ibu, bapak, masalahnya di mana? Apa untuk membuat rambut hitam atau ketombe? Itu salah satu contoh. Dan semua produk yang ditata itu dijelaskan. Satu. Sudah dijelaskan begitu, kalian juga buat laporan penjualan. Ya, jadi nanti asesor dalam hal ini model ngambil produk, kemudian kalian buat laporannya, barang misalnya tadi sampo Pantene yang laku berapa, kemudian sabun Lifebuoy berapa misalnya itu. Begitu juga nanti ada juga yang foodnya makanan, ya model misalnya coklatos, kemudian apalagi makanan-makanan ringan yang ditata itu juga harus ada laporan penjualannya. Semua dilaporkan. Nah, itu satu. Ya, di pramuniaga setelah dijelaskan, kemudian kalian buat laporan. Satu lagi kalian buat laporan komplain. Ya, laporan komplain itu nanti ada skenarionya, misalkan produknya sudah expired. Nah, gimana cara kalian menangani permasalahan itu? Atau produknya rusak, ada kerusakan, misalnya sobek dikit, atau ada yang bocor, ya kan? Nah, itu juga ketika ditanya sama asesor atau dalam ini dia sebagai customer, nah bagaimana cara kalian menjawabnya? Nah, itu bagian dari ujian pramuniaga yang kedua. Nah, setelah pramuniaga itu selesai, masuk lagi ujian tahap 3. Tahap 3 itu ujian kasir. Ya, mesin kasir atau mesin pos. Dari awal kalian persiapan menerima customer, ucapan selamat, kemudian memasukkan kode kasir, kemudian transaksi dihitung penjualannya, misalkan susu susu Indomilk misalnya 1 dus, 2 dus, Indomie 5 bungkus, misal ada diskon, nah itu harus disebutkan. Ya, ketika menginput transaksi. Ya. Nah, setelah selesai ada juga kalimat promosi. Biasanya kan kalau kita misalkan belanja di Indomaret atau Alfa, biasanya pas terakhir suka ditawarin tuh, Pak atau Bu, mau pulsanya Pak, gitu. Nah, itu salah satu bentuk penawaran promosi. Atau nih ada barang di depan, ya kan? Silakan Bu, nih barang promo beli 2 dapat 1. Nah, itu bagian dari ujian atau pekerjaan yang harus dilakukan seorang kasir. Ya. Nah, setelah itu semua selesai, sampai nanti ada ucapan terima kasih. Terima kasih sudah belanja di sini. Nah, kalian udah selesai semua, itu buat juga laporan kasir. Ya, jadi ada 3 bagian nih yang diujikan. 1 tadi tenaga operasional, dalam ini proposal dan presentasi, kemudian pramuniaga, kemudian yang selanjutnya mesin kasir. Dan ketiga-tiganya itu harus lulus semua. Jika ada satu saja yang kalian tidak lulus, misalkan operasional proposal lulus, kemudian pramuniaga tidak, mesin kasir lulus, ya itu dianggap tidak lulus. Ya, atau 2 lulus, 1 enggak, ya tetap aja sama. Jadi ketiga-tiganya harus lulus semua, dari proposal, presentasi, kemudian pramuniaga sampai mesin kasir, ya. Nah, nanti Bapak jelaskan satu persatu untuk
hari ini Bapak akan jelaskan proposal saja ya untuk Niaga, mungkin besok atau nanti pertemuan selanjutnya ya. Nah, proposal ini ya kan harus ada, nanti kalian buat di kertas ya masing-masing. Apa saja sih yang ada di proposal? Ya, jadi proposal itu dokumen yang menyatakan sebuah bisnis ya, yang memuat nanti ada latar belakang, visi misi, kemudian marketing mix, biaya dan seterusnya ya kan. Nah, nanti proposalnya tentang apa ya kan. Nah, kalau di sini passion, nanti kalian lebih enak sih kuliner ya, kuliner misalnya bisa makanan, minuman. Nah, nanti mungkin bisa jadi dibagi per kelompok masing-masing. Ibaratnya kalau dia misalnya satu kelompok misalkan minuman modern, misalnya kayak bubble, es jus, nah itu jadi satu kelompok. Tetapi nanti dalam proses pembuatan tetap masing-masing dan produknya juga masing-masing, hanya untuk memudahkan saja, ya kan? Nah, nanti kita buat kelompoknya. Nah, ini contoh saja, ini proposal misalkan fashion, ya kan? Fashion itu bisa pakaian, jilbab, atau aksesoris, jam tangan, ya kan? Nah, ini bisa. Ya, kita saja, contoh saja. Nah, poin-poinnya tadi, nah ini dia, harus ada latar belakang sesuai dengan tema usahanya, latar belakang. Ya. Nah, sebelum kita nanti sampai ke latar belakang, kita tentukan dulu kita mau mengambil usaha apa. Nah, di sini nggak usah yang karena ini ujian, usahakan usahanya kita sistemnya ngambil saja. Anggap saja itu punya orang lain. Jadi misalkan supaya nanti lebih memudahkan. Jadi tidak ada proses misalnya kalian punya usaha sendiri. Nah, nanti kalau kalian misalnya usaha sendiri, berarti resikonya kalian harus buat biaya produksi. Ya, misalnya kalau kalian buat tadi contoh minuman, ya berarti kalau kalian buat sendiri berarti ada proses biaya produksi, bahan baku awal, modalnya berapa gitu. Tapi kalau kita usahanya ngambil orang lain itu lebih mudah karena kalian tinggal menghitung barang atau produk dari sana berapa diambil. Misalnya kita tadi minuman ya, minuman bubble kita ngambil dari orang lain. Dari sana 5.000, misalnya kita jual jadi 7.000 atau 8.000, kan lebih mudah. Tidak dihitung, ini produk 5.000 asalnya dari mana nih, biayanya apa saja gitu. Nah itu lebih susah ya. Jadi supaya lebih memudahkan aja nanti kalian ketika ujian ya. Nah kemudian setelah produk dibuat, kalian tentukan nama. Nama ini maksudnya merek. Jadi produk-produk yang kalian buat itu ada mereknya. Misalkan tadi es bubble, Pademangan, boleh saja. Pendek, intinya nama itu pendek, sederhana, gampang diingat, enak dibaca. Ya jangan yang susah-susah. Ya ini contoh nama yang harus dibuat merek ya, merek perusahaan, merek produksi, kalian buat seperti ini. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian tadi kalau kalian sudah tentukan merek dan produknya, kemudian tentukan latar belakangnya. Ini kan tadi kan harus ada latar belakang. Nah, latar belakang itu isinya apa sih? Nah, isinya kaitannya sama tujuan. Tujuan, manfaat, tujuan kamu buat proposal ini apa sih? Atau usaha. Jadi enggak ke proposalnya ya, ke usahanya tujuannya buat apa sih gitu kan? Ya. Atau alasan-alasan kenapa kamu memilih misalkan minuman bubble misalnya tadi, itu harus ada. Nah, contohnya kita lihat seperti ini. Nah ini kebetulan ngambil bisnis coklat ya. Nah di sini disebutkan alasannya kenapa dia ngambil bisnis coklat. Pertama karena menjanjikan. Ya, kedua karena nih orang hidup di Jakarta karena mudah lelah dan stres, makanya dia ngambil usaha ini ya kan. Nah, kemudian untuk meningkatkan produktivitas, ya. Kemudian dijelaskan juga coklat adalah cemilan yang tepat
rasanya, ya kan? Di sini jelas ini coklat itu bahan bakunya apa sih? Gitu kan. Nah, ini isi di latar belakang, ya kan? Nah, kemudian ke arah sasaran. Sasarannya anak-anak, remaja, dewasa suka akan coklat, ya. Nah, ini contoh latar belakang yang harus kalian buat. Jadi ada alasan-alasan, ada tujuan, ada penjelasan singkat mengenai produknya, ya kan? Kemudian peluangnya, ini peluang, ya kan? Orang banyak suka akan coklat. Nah, ini contoh latar belakang. Setelah latar belakang itu dibuat, nah ini sampai seterusnya, ya kan? Ini cukup panjang, ya kan? Nah, kalian buat juga visi misi. Apa sih visi atau misi? Nah, visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk memiliki masa depan. Ya, jadi ibaratnya visi itu menggambarkan sesuatu yang keinginan kita akan usaha kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Sebetulnya kita usahanya ini mau seperti apa? Ya, visi. Jadi sebaiknya visi itu cukup 1, nggak usah 2, ya kan? Nanti dibuat tuh visinya apa. Kemudian misi. Misi itu langkah-langkah yang mau dikerjakan untuk mencapai visi tersebut. Ibaratnya bahasa sederhananya, misi itu rencana jangka pendeknya apa nih untuk mencapai visinya. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Ya, visi. Nah, misalkan nih, menjadikan kaos keren terkenal di dunia internasional. Nah, ini kalau usahanya kaos, ya. Atau menjadikan inovasi jam, ya kalau ini jam, ya. Karena tadi contohnya fashion, ya. Atau kalau produk makanan, apa ya? Nah, ini misalnya nih produk ini kalau bahasa Inggris ya boleh aja kamu nanti proposal bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris berarti menyampaikannya juga harus dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh misalnya visinya dalam bahasa Inggris, become distributor. A distributor for high quality food, menjadikan produk distributor untuk high, ya, kelebihan kualitas, ya, kualitas produknya terbaik with high test both national and international, dengan tes rasa yang berbeda, ya kan? Ya, dengan rasa yang berbeda secara nasional dan internasional. Ya, ini misalnya kalau kamu dalam bahasa Inggris. Jadi apapun visi harus pendek, jelas, menjadikan makanan favorit di Jakarta, aja seperti itu. Nah, ini contoh visi. Nah, kemudian misi. Nah, misi, misalnya memperkenalkan produk lokal, memberikan pelayanan terbaik, kreatif dan inovasi, ya. Terus menerus, ya kan, memberikan pelayanan. Kan untuk mencapai supaya produk itu favorit berarti kasih pelayanan. Kasih produk-produk yang kreatif, inovasi, ya kan. Nah, ini misi, penjelasan dari visi itu. Ya, atau ini dalam bahasa Inggris kalau mengambil ini, text the traditional food to the customer and make them like the product. Menjadikan atau mengambil makanan tradisional kepada pelanggan dan membuat dia suka akan produk itu. Nah, itu contoh misi, ya kan? Nah, setelah visi misi dibuat, kalian juga buat analisa SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu S-nya strength, ya, kekuatan. Kemudian kelebihan bisa juga, opportunities, kelemahan. Opportunities itu peluang, ya kan? Weakness, kelemahan. Threat artinya ancaman. Jadi usaha apapun yang kalian buat harus ada analisa SWOT-nya. Nah, ini ada contoh, ya, SWOT yang kalian buat. Nah, ini contoh kekuatan, strength. Misalnya kalian bentuknya unik, ya bisa aja. Kenapa produk, misalnya makanan kalian, makanan tradisional, nasi uduk, ya, bentuknya unik, bisa. Bentuknya unik maksudnya kemasannya gitu kan. Ya, kemasannya kemasannya menarik, misalnya gitu. Kekuatan, bahan bakunya alami, bisa juga. Ini kalau makanan, ya kan. Nah, di sini kan
bicaranya produknya fashion atau tas dari kulit asli, ya kan, motifnya banyak, bentuknya unik dan seterusnya. Ya kalau makanan rasanya enak, ya kan, apalagi ya bungkusnya tadi menarik, ya kan, kemasannya, bahan bakunya alami bisa, ya kan. Nah kemudian kelemahan produknya tidak tahan lama, ya kan, kalau makanan kan cepat basi, ya kan. Kalau produknya fashion, produknya cepat rusak, bentuknya terlalu sederhana bisa juga. Ya. Kemudian opportunity atau peluang, misalnya lokasinya strategis, ya kan? Lokasi strategis misalnya di sekolah atau di rumah kamu banyak orang juga banyak lalu lalang di situ. Nah, itu bisa juga strategis. Atau memanfaatkan ada tahun baru atau lebaran, ya kan? Strategis. Produknya disukai anak-anak bisa juga, ya kan? Nah, itu peluang. Yang terakhir, ya, threat atau ancaman, misalnya adanya produk lain yang sama, itu pasti. Apalagi minuman, ya kan? Atau makanan jajanan biasa di masyarakat pasti ada produk lain yang sama. Ya, ada produk lain yang sama. Atau bahan baku naik, ancaman juga, ya kan? Atau ada teknologi baru dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh ancaman. Nanti di proposal kamu harus buat itu semua, ya, analisa SWOT, tetapi disesuaikan dengan produknya. Nah setelah selesai SWOT, kemudian masuk sasaran. Sasaran kamu siapa nih, segmentasinya, ya, misalnya kamu buat misalnya tadi nasi uduk. Kalau nasi uduk berarti semuanya kan, masyarakat suka, dari anak-anak, ya, dari anak-anak, dewasa, remaja suka. Tapi kalau misalnya es jus bisa jadi ya remaja atau kalangan muda, orang tua bisa jadi nggak suka, ya kan? Atau yang kayak minuman bubble. Nah itu kan nggak semua suka, ya. Orang tua yang udah usia lanjut nggak suka nggak bubble, bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah ini tentukan nih, jangan semuanya ya. Kalau memang cuman anak-anak saja nggak apa-apa. Ya, orang tua saja nggak apa-apa, kalangan muda saja nggak apa-apa ditulis di situ. Kemudian target penjualan adalah 100%. Nah, ini kan kalian juga harus menetapkan tinggi. Usahakan laku semua, ya kan? Nah, ini target penjualan, target pasar, sasaran pasar ini juga harus dibuat. Nah, kemudian marketing mix, ya, atau bauran pemasaran. Marketing mix itu ada 4. Sebenarnya ada 7, cuman di sini kita 4 saja yang utama. Produk, nanti jelasin produknya apa, ya, jelasin misalnya tadi minuman bubble atau nasi uduk Pademangan misalnya gitu, atau makanan Betawi bir peletok bisa juga begitu, ya kan? Yang masing-masing nanti tergantung produknya. Price, harganya berapa ya? 1 porsi, ya kan? Ini juga harus jelas. Promosi. Nah, ini promosi nanti kalian ada 2. Ada promosi secara tatap muka, jualan langsung, bagi brosur dan seterusnya. Ada promosi secara online. Ya, jadi nanti proposal yang kalian buat itu kalian promosikan secara online. Misalnya kalian buat update status ya nanti paling sampel saja ke teman-teman kamu. Nanti responnya mana? Nah, hasil respon itu di screenshot, masukkan ke proposal ini. Nanti Bapak kasih contohnya, ya kan? Nah, tadi secara umum promosinya itu 2, ada yang online. Online itu dengan update status di WhatsApp, di Facebook, Instagram, apalagi, atau sekarang sudah ada TikTok dan seterusnya, ya kan? Nah, itu bisa promosi. Nah, kemudian tempatnya itu misalkan di sekolah, ya, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau sekarang pandemi nggak ada, bisa aja kalian tetap di mana, di rumah, di lingkungan rumah boleh saja, ya kan? Nah, setelah ini dibuat, masuk ke biaya. Nah, biaya kita buat nanti yang sederhana saja, ya kan? Kalau ini lengkap. Ini kalau ada bahan bakunya, ya kan? Ini agak rumit kalau kita
biayanya misalkan buat sendiri, berarti harus menghitung harga pokok, ya kan? Nah, nanti contohnya itu biaya yang sederhana saja, dianggap barang itu punya orang lain. Nanti ada dikasih contohnya ya. Nah, kemudian masuk lagi setelah biaya. Nah ini contoh masih biaya. Nah ini contoh nanti perhitungan biaya, mungkin nanti akan penjelasan sendiri, ini akan agak rumit ya untuk biaya. Nah ini kalau kita ngambil, kalau ini kan kita menghitung nih, ya bahan dasarnya nih. Kalau kita buat sendiri kan 36.000 ya kan, dan seterusnya kita hitung semua. Tapi kalau kita ngambil, kita langsung tentukan dari sananya berapa sih? Ya kan, 5 juta ongkosnya, misalnya ongkirnya 10.000, berarti HPP-nya 5 juta 10.000. Kita mengambil keuntungan berapa? 50%, berarti 2 juta. Nah, ketemu nih. Ya, ini ketemu nanti harga jualnya dibulatkan dan seterusnya 80.000, harga jualnya 80.000, harga pokoknya 50.100. Ya, nanti ini mungkin harus ketemu kayak kalau untuk biaya. Ya, nah setelah itu biaya selesai, kalian juga buat laporan laba rugi penjualan, harga pokok yang tadi, ini berkaitan dengan biaya-biaya tadi di sini. Ya, ada biaya promosi, biaya bungkus plastik, ketemu laba bersihnya, laba kotor dikurangkan biaya. Nih, ketemu laba bersih. Kemudian break even point, ya, kemudian titik impas, BIP, analisa usaha, terus sampai nanti penutup ya. Baiklah, itu kaitan proposal ya kan. Ini Bapak stop dulu aja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tunjuk tangan, nanti dibuka mute-nya nih. Tunjuk tangan dulu atau kasih lambang. Atau di chat juga boleh. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Atau ngerti semua nih baru satu bagian ya. Proposal belum yang lainnya. Memang nggak cukup sekali pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau nanya di chat atau langsung. Ya dibuka. Ya, Bapak buka aja, silakan yang mau nanya. Apa ngerti semua? Kalau ngerti semua sih syukur. Nggak ada yang nanya nih, aduh, siap semua nih. Silakan, mute dibuka kalau ada yang mau nanya. Go. Nggak ada yang nanya, berarti pada pintar semua nih, tinggal buat saja ya. Atau Tasika jelas nggak? Coba dibuka deh. Tasika. Iya, Pak. Ya, jelas gak? Kalau kamu mau nanya nggak? Oh, Rizky mau nanya. Itu Ya. Dibikinnya pas kapan ya, Pak? Bikin Bikinnya, proposal itunya. ya mulai hari ini. Kan persiapan dulu. Nah, nanti setelah ini selesai, ya, jadi supaya lebih memudahkan, itu dibuat per kelompok saja. Tapi per kelompok bukan berarti proposalnya jadi satu, enggak, tetap masing-masing, tapi temanya bisa kerjasama nanti, ya kan? Bahasanya mungkin ada yang sama. Ya, tapi produknya, ya, produknya berarti satu kelompok produk satu doang atau beda-beda? Beda-beda. Cuman misalkan Bapak kasih contoh, misalnya minuman modern, ya kan? Satu kelompok minuman modern nih. Nah, itu masing-masing anggota kelompoknya itu beda-beda. Misalkan satu buat es bubble, satu misalnya es cappuccino cincau misalnya gitu ya.
Satu lagi misalkan kopi, ya kan yang lagi sekarang tren kopi apalah namanya ya kan, kopi latte atau Oh iya. apa. Nah jadi seperti itu satu kelompok supaya nanti kalian bisa kerjasama di situ, tapi tetap produknya masing-masing ya. Nah, gitu. Ada lagi yang bertanyakan tadi? Iya Kak, ngerti-ngerti. Iya. Nanti kelompoknya belum dibuat. Nanti setelah ini mungkin. Ya. Iya Ada udah lagi Pak. di sini yang mau nanya tunjuk tangan siapa yang belum jelas? Yang laki coba nih si Gilang Ramadan. Jelas gak? Oh dia lagi di jalan jangan-jangan. Jelas, Pak. jelas, sampai jelas, jelas. Jelas kamu suaranya dong ini. Siapa lagi? Amel? Mel? Mel jelas nggak Mel? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Si Linda, nah Linda nih. Suka nanya-nanya dia kalau di sini nih. Linda jelas? Mana nih orang ini? Linda? Mati. Wah, dia hidup ditinggal. Nggak ngerti lagi. Fadila, ngerti Fadila? Jelas. Jelas. Coba masih mau ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya nanti untuk kelompoknya mau Bapak yang menentukan atau kamu yang menentukan? Pilih sendiri. aja Pak. Pilih sendiri, berarti satu kelompok. Sendiri. Iya. 5-5 saja ya. Satu kelompok 5 orang, maksimal 5. Mau nanti 4-3 boleh. Ya. Oke. Ya. 5-5, 4 atau 3 boleh. Nanti kalian tulis di grup saja, ketua nanti kalian japri ke Bapak, Pak ini nama-namanya gitu. Oke. Nanti kalau sudah baru kelompok kalau bisa hari ini sudah jelas semuanya, nama-nama kelompoknya siapa saja. Kalau sudah jelas nanti baru tentukan tema produknya. Produknya dapat kebagian apa nih gitu misalkan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Pak, mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Sertifikat anggota ikutan ujian kemarin itu gimana ya Pak? Oh, udah selesai, tapi lagi di fotokopi dulu, diperbanyak, di scan dari sananya. Tadi Bapak udah nanya. Kapan tuh Pak? Ya paling dalam seminggu 2 minggu ini ya. Nanti coba Bapak tanya Pak Imam yang guru akuntansi kan kerja di sana juga. Iya Pak. Ya, Oke, siap. nanti kalau didatang Bapak tanyakan. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Kali Nah. jadinya Pak. Nanti kaitan kalian ujian sertifikasi, salah satu syaratnya harus punya sertifikat PKL atau PSG, ya makanya jangan sampai hilang. Soalnya ada kejadian hilang lagi. Sertifikatnya jangan sampai hilang, dijaga kalau kalian belum selesai, ya kan. Nah, salah satu syaratnya itu harus mengumpulkan fotokopi sertifikat PKL. Ya. Baik, ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak nanya untuk hari ini penjelasan, ini baru satu bagian ya, penjelasan kaitan tenaga operasional pemasaran yang kaitan fokus utamanya di proposal. Nanti kalau proposal udah selesai baru penjelasan presentasi, penjelasan buat surat, ya kan, penjelasan komunikasi pakai telepon dan seterusnya. Memang bertahap, ya kan. Nanti kalau dijelasin semua, kalian bisa bingung, stres, dan seterusnya, ya kan? Dengan penjelasannya satu persatu. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja nih. Masih ada? Tuh? Masih ada yang mau nanya? Ya? Udah nggak ada Pak.
Ada ya. Nah, jadi segera setelah ini kalian tentukan nama-nama anggota kelompoknya. Nanti hari ini juga langsung Bapak bagi temanya. Kamu produknya tentang apa? Ya, tema umumnya misalkan tadi makanan tradisional ya kan, atau minuman tradisional ya. Atau kalian mau ngambil tema tersendiri fashion ya, pakaian, tas, aksesoris boleh-boleh saja, bebas ya kan. Selama nanti dari sana nggak ditentukan berarti bebas. Kemudian dari sananya, dari LSP-nya ditentukan, wah ujiannya harus makanan, minuman, nah itu nanti beda lagi. Tapi sekarang karena masih tahap belajar apa saja boleh, ya kan? Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Bapak cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.